Futsal Ananda dan juga yang kami hormati para orang tua wali murid SD Futsal Ananda dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada kali ini Miss dan Mister akan menyampaikan terkait dengan kegiatan program sekolah pada tahun pelajaran 2020-2021, yaitu tentang kegiatan lomba Olimpiade Sains Kuat, di mana untuk saat ini karena dalam masa pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan lomba yang biasanya kita laksanakan dengan kegiatan tatap muka atau luring, untuk tahun ini akan kita laksanakan dengan metode daring, dengan memperhatikan perkembangan kesehatan peserta didik dan juga memperhatikan perkembangan tumbuh kembang pengetahuan peserta didik juga. Maka kami harapkan orang tua wali murid bisa mensupport, memotivasi peserta didik untuk bisa mengikuti kegiatan Olimpiade Sains Kuat tahun 2021 ini. Karena dengan support, bimbingan, motivasi dari orang tua, maka kegiatan Olimpiade Sains Kuat ini akan berjalan dengan lancar. Untuk informasi selanjutnya, Olimpiade Sains Kuat ini akan kita laksanakan pada tanggal 27 Februari tahun 2021. Ini dimana kita ada 3 level, yaitu level 1 untuk kelas 1 dan 2, level 2 untuk kelas 3 dan 4, serta level 3 untuk kelas 5 dan 6. Nanti secara teknis kegiatannya seperti apa, teknisnya bagaimana akan disampaikan oleh Miss Hafsah. Nanti bisa diikuti. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah wawasan dan juga menambah prestasi. Harapan dari kami semua bisa mengikuti kegiatan Olimpiade Sains Kuat ini, karena kita dari pihak sekolah juga sudah mendaftarkan semua. Dari tahun ke tahun kita juga sudah mengikuti, hanya saja untuk teknis pelaksanaannya yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kegiatan Olimpiade Sains Kuat ini nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa diikuti oleh semua peserta didik SD Futsal Ananda, dan seperti tahun-tahun yang kemarin kita dapat mengirimkan wakil untuk melaju ke babak selanjutnya dari babak semifinal dan juga sampai babak final. Oleh karena itu, ayo ayah bunda semangat dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Sains Kuat tahun 2021 ini. Untuk teknis kegiatan habis ini akan disampaikan oleh Miss Hafsah. Nah, terima kasih untuk ayah bunda dan anda juga semua yang ada di rumah. Nah, semoga di tahun ini pelaksanaan OSK yang akan diadakan bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, untuk teknik yang pertama, bahwa di sini tadi sudah diterangkan ada 3 level. Nah, nanti penyelenggaraannya karena ini bersifat online, jadi berjenjang waktunya. Untuk yang level 1 itu pada tanggal 27 Februari akan dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan pukul 9. Jadi durasi pengerjaannya itu 1 jam ya. Sedangkan untuk level 2 itu pengerjaannya dimulai dari pukul 9.30 atau setengah 10 sampai dengan 10.30 atau setengah 11. Jadi antara level 1 dan 2 ini ada jeda 30 menit. Sedangkan untuk level 3 akan dimulai pukul 11 sampai dengan pukul 12. Nah, nanti silakan Ananda hebat semua bisa masuk ya, bisa login ke alamat yang sudah tertera. Nanti akan disampaikan kalian harus masuk ke link mana. Nah, nanti silakan Ananda hebat bisa masuk pada link tersebut. Nah, nanti akan ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus mencetak eKTP atau elektronik kartu peserta, kartu tanda peserta yang di situ sudah tertera nomor peserta
peserta dan nama kalian. Nah, nanti yang harus kalian masukkan ke dalam daftar peserta itu adalah nomor peserta dan nama yang sama seperti pada EKTP kalian. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Nanti akan ada tutorial video yang akan disampaikan Miss setelah ini. Selamat menyaksikan ya. Nah, ayah bunda di rumah beserta anak-anak hebat semua, kali ini Miss Hafsah akan memberikan tutorial bagaimana cara kalian agar bisa melakukan cetak EKTP atau elektronik kartu tanda peserta OSK 2021. Nah, yang pertama, silakan anak-anak hebat dan ayah bunda bisa membuka aplikasi browse, bisa melalui Chrome ataupun yang lainnya. Nah, ini di sini Miss akan buka melalui Chrome ya. Nah, setelah itu di bagian atas kalian tuliskan osk.web.id. Nah, Miss ulang lagi, alamat link yang harus kalian semua masukkan adalah osk.web.id. Oke, setelah itu kita masuk. Nah, setelah kita masuk akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, di bagian atas itu ada menu masuk di sini. Nah, silahkan kalian klik menu masuk di sini. Nah, setelah kalian klik menu masuk di sini, nanti akan muncul kalian perintah agar kalian memasukkan alamat email yang sudah kalian daftarkan sebelumnya. Silahkan di sini Miss menggunakan emailnya Miss ya. Nah, setelah email ini kalian masukkan, kalian klik masuk email. Nah, nanti email ini akan dikirimkan kode OTP dari pusat. Jadi setelah ini kalian harus sesegera mungkin untuk mengecek email yang masuk. Nah, di sini jangan close halamannya, tapi kita langsung buka ke Gmail kita. Nah, karena email yang tadi sudah ngelink di HP, jadi Miss langsung saja untuk masuk ke Gmailnya. Nah, silahkan cek kode OTP yang terbaru karena setiap 10 menit sekali nanti kode OTP-nya akan diperbarui. Jadi di sini kita ambil, jika kalian sudah pernah login, jadi kita ambil kode OTP yang paling bawah ini 2564. Jadi kita masukkan ya 2564. Kita kembali lagi ke tampilan ini 2564. Kita tuliskan 2564. Nah, jadi kode OTP setiap anak itu akan berbeda-beda dan akan diperbarui setiap 10 menit sekali. Jika kalian memasukkannya setelah 10 menit, maka kode OTP-nya itu akan kadaluarsa dan akan diganti dengan kode OTP yang baru. Jadi di sini kalian sudah berhasil masuk dan di tampilan kalian akan ada tulisan cetak EKTP yang berwarna biru. Nah, silahkan kalian bisa klik EKTP tersebut. Nah, berarti setelah ini langkahnya sudah selesai dan kartu EKTP kalian sudah berhasil untuk di-download. Nanti dalam kartu ini tampilannya adalah seperti ini, tertera nama dan nomor peserta kalian. Jadi kalian sudah termasuk ke dalam salah satu peserta OSK 2021. Nah, seperti itu ya Bunda dan anak-anak hebat semua. Nah, anak-anak hebat, setelah tadi kalian sudah bisa mencetak EKTP, sekarang kita akan memberikan gambaran bagaimana sih pelaksanaan dalam OSK 2001 ini yang pelaksanaannya dengan cara online. Nah, nanti anak-anak hebat dalam durasi 1 jam itu akan mengerjakan 40 soal yang berbentuk pilihan ganda. Jadi nanti tugas anak-anak hebat adalah memilih jawabannya A, B, C, ataupun D dengan mengklik jawaban tersebut. Nah, nanti ada beberapa langkah atau langkah yang bisa anak-anak hebat kerjakan. Nah, setelah ini ada penjelasan lagi mengenai gambaran pelaksanaannya ya, apa yang harus anak-anak hebat semua lakukan.
Terus bagaimana jika mengalami kendala? Nah, setelah ini silakan anak hebat bisa disimak kembali video yang akan Miss sampaikan. Nah, Ananda hebat, sekarang Miss Hafsah akan memberikan video tutorial mengenai bagaimana cara kalian agar bisa login dan mengikuti kegiatan babak penyisihan OSK 2021 ini dengan online. Nah, langkah yang pertama, kalian harus login ke link osk.web.id. Nah, link ini sama seperti saat kalian akan melakukan cetak EKTP. Tampilannya juga sama ya. Kalian mulai dengan menu mulai di sini, kemudian kalian harus masuk dengan email yang sudah kalian daftarkan. Nantinya email tersebut akan kalian gunakan untuk mengetahui kode OTP yang dikirimkan melalui email. Nah, perlu Ananda hebat ketahui bahwa kode OTP ini hanya berlaku setiap 10 menit. Dan jika dalam 10 menit tersebut Ananda hebat belum login, maka kode OTP akan diperbarui lagi dan akan dikirimkan melalui email yang sudah kalian daftarkan. Kemudian bedanya dengan cetak EKTP, tampilan dengan cetak EKTP, pada saat perlombaan ini akan dimulai akan ada waktu hitung mundurnya. Misalnya 1 jam 21 detik. Jadi ketika kalian login itu masih ada waktu 1 jam 21 detik menuju babak penyisihan. Nah, nantinya setelah waktu tersebut habis atau mulai jam babak penyisihan, pada tampilan tersebut, tampilan yang kalian buka akan muncul menu mulai ujian. Nah, silakan Ananda hebat bisa klik menu tersebut untuk memulai ujian. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kalian baca ketentuan ujian, lalu klik pernyataan "Saya telah membaca dan menyetujui ketentuan untuk memulai ujian". Nah, tulisan "Saya telah membaca dan menyetujui ketentuan untuk memulai ujian" ini ada di bagian atas dan berwarna biru ya. Silahkan Ananda hebat bisa klik kalimat tersebut. Setelah kalian mengeklik kalimat biru yang berwarna biru, kemudian langkah yang keempat akan muncul satu persatu soal. Nah, silahkan kalian bisa klik jawaban yang ingin kalian pilih. Nah, jika kalian sudah yakin dengan jawaban yang kalian pilih, kalian bisa klik menu berikutnya untuk membuka soal selanjutnya. Namun, jika ingin melewati soal tersebut, maka kalian klik saja "Saya belum yakin". Nah, nantinya soal yang kalian lewati ini bisa kalian ulang lagi setelah kalian sudah selesai menjawab jika waktunya masih. Nah, ketika kalian akan menjawab soal yang telah kalian lewati, jangan lupa untuk klik "Saya belum yakin", menu "Saya belum yakin" agar soal tersebut bisa tersimpan. Nah, Ananda hebat ini harus menyelesaikan 40 soal pilihan ganda dalam waktu durasi 1 jam ya. Nah, dalam tampilan soal itu ada beberapa warna yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian ingat-ingat. Nah, yang pertama, jika kotak berwarna hijau maka menunjukkan nomor yang sudah kalian jawab. Sedangkan jika dalam kotak yang berisikan angka soal berwarna kuning menunjukkan bahwa soal tersebut sedang kalian buka. Kemudian jika kotak tersebut tidak berwarna, maka menunjukkan bahwa soal tersebut belum kalian jawab. Nah, untuk menuju soal berikutnya, kalian bisa mengeklik menu berikutnya atau juga kalian bisa membuka soal dengan mengeklik nomor soal yang ada di dalam tabel yang ada dalam tampilan. Kemudian Ananda hebat juga bisa mengetahui berapa lama durasi yang tersisa untuk menyelesaikan soal. Nah, durasi tersebut ada di bagian atas tabel pertanyaan ya, tabel nomor pertanyaan. Di situ menunjukkan waktu ujian yang tersisa. Jadi Ananda hebat bisa berpatokan pada durasi yang tertera di atas nomor tabel.
Setelah nada hebat semua berhasil menjawab dan sudah yakin, selanjutnya kalian harus mengeklik kirim. Nah, kirim ini ada di bagian paling bawah ya nada hebat. Jadi kalian klik kirim ini hanya sekali setelah semua soal terjawab. Kemudian setelah kalian kirim dan yakin akan muncul menu klik konfirmasi untuk mengirim jawaban. Lalu kalian klik konfirmasi tersebut dan sudah selesai dan kalian sudah menyelesaikan babak penyisihan ini. Nah, nada hebat ada beberapa peringatan yang harus kalian ingat agar kegiatan OSK online ini bisa berjalan lancar. Yang pertama, dalam kegiatan ini memang dianjurkan untuk menggunakan PC atau netbook ya jika kalian ada di rumah. Jika tidak, kalian juga bisa menggunakan handphone, tetapi kalian pastikan bahwa sinyal tersebut stabil ya. Kemudian ketika kalian tiba-tiba keluar sendiri, nah itu kalian segera mungkin untuk login kembali dengan menggunakan email dan kode OTP yang terbaru. Nah di sini kalian jangan panik, kalian bisa langsung login ulang lagi, dan jika tadi kalian sudah selesai sampai nomor 5, maka jawaban kalian sudah tersimpan dan kalian akan melanjutkan ke nomor 6. Nah, yang kedua, kalian juga jangan merefresh halaman, karena jika kalian merefresh halaman otomatis nanti kalian akan keluar dengan sendirinya. Nah, silahkan kalian coba login kembali ya. Nah, nada hebat, itulah tadi tutorial video dari Miss. Semoga dari tutorial ini bisa membantu anak-anak hebat dalam mempersiapkan kegiatan OSK 2021 yang akan diadakan secara online. Semoga kegiatan OSK kalian berjalan lancar ya. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan tentang teknis kegiatan pelaksanaan Olimpiade Sains Kuat tahun 2021. Untuk doa-doa terbaik dari Miss dan Mister untuk anak-anak hebat semua, mudah-mudahan dalam pelaksanaan OSK ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa melahirkan bibit-bibit para saintis. Tetap gapai prestasi di masa pandemi, tetap semangat. OSK untuk Indonesia. Yel Ananda. I am the best.